Bupati Wakil Bupati Pesisir Barat, Pesibar, Dedi Irawan Topani, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, Pesibar tahun 2025 hingga 2029, di lobi lantai 1 Gedung Marga Saibatin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Kamis, 22 Mei 2025. Kegiatan tersebut juga dihadiri staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Zainal Abidin, melalui Zoom Meeting, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, Provinsi Lampung, Saipul, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zukri Amin, anggota DPRD Pesibar, Elia Triskova, Akademisi Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Chania Rahmah, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Baplitbangda, Syaifullah, Forkopimda setempat, serta diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, dan Camat se-Pesibar. Dalam sambutannya Bupati, Dedi Irawan mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Pesibar tahun 2025 hingga 2029. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, sehingga dokumen RPJMD tahun 2025 hingga 2029 sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Lampung, serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW, dan RPJMN, ujar Bupati. Dedi menjelaskan dalam rangka penyusunan RPJMD tersebut perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Pemprov, pemangku kepentingan, dan perangkat daerah. Sebab itu saya berharap agar forum ini dapat menjadi forum diskusi yang produktif, sehingga dapat memperkaya dan menyempurnakan dokumen RPJMD Pesibar tahun 2025 hingga 2029, tuturnya. Bupati, Dedi Irawan juga memaparkan visi RPJMD tahun 2025 hingga 2029 adalah terwujudnya Pesibar yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 misi yang telah dirumuskan, yakni pertama, membangun infrastruktur yang berketahanan pangan dan tangguh bencana dan berkelanjutan. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, SDA, dan ekonomi kerakyatan. Memperkuat sumber daya manusia, SDM, yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya. Kelima, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. 2 program hasil terbaik cepat, PHTC, yaitu pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, KH, Muhammad Thohir Ketipe C dan Pesibar menyala. Terangnya, dalam rangka perumusan rencana pembangunan selama 5 tahun ke depan, diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak, agar cita-cita bersama demi mewujudkan sejahtera, madani dan religius masyarakatnya serta maju daerahnya sebagai destinasi wisata terdepan, dapat dicapai, pungkas Bupati. Lebih lanjut staf ahli Gubernur, Zainal Abidin, menerangkan, Pesibar memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk keberadaan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNBBS, yang merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO. Namun, potensi ekologis ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya terkait konflik antara manusia dan satwa liar. Konflik ini tidak hanya mengancam keselamatan warga dan keberlanjutan mata pencaharian petani, tetapi juga menimbulkan tekanan terhadap populasi satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, dalam perencanaan jangka menengah ke depan, penting bagi kita semua untuk merumuskan strategi mitigasi konflik yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Ini dapat mencakup pembangunan buffer zone, penguatan peran masyarakat dalam patroli pengamanan berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi seperti sistem peringatan dini, serta koordinasi intensif dengan Balai Besar TNBBS dan lembaga konservasi lainnya. Pemprov Lampung akan terus mendorong sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Pesibar, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan perlindungan kawasan strategis seperti TNBBS, tambah Zainal. Masih kata dia,
Program-program tersebut menjadi bagian integral dari arah kebijakan RPJMD Provinsi yang tentu perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten kota. Sebab itu, melalui forum Musrenbang dimaksud, pihaknya mengajak seluruh kepala daerah dan perangkat daerah untuk menyelaraskan visi, misi, serta program prioritas dalam satu tarikan nafas perencanaan, agar capaian pembangunan benar-benar terasa dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Lampung khususnya Pesibar untuk mewujudkan visi terwujudnya Pesibar yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan. Zainal berpesan kepada seluruh jajaran Pemkab dan Kota Seprovinsi Lampung, khususnya dalam menyusun dokumen RPJMD. Pertama, Gubernur mengingatkan agar proses perencanaan selalu mengedepankan prinsip konvergensi, baik dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, penetapan indikator kinerja, maupun dalam sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan. Konvergensi ini mutlak diperlukan agar program dan kegiatan yang dirancang memiliki keterpaduan dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kedua, Gubernur mendorong diterapkannya kerangka kerja perencanaan terpadu yang berorientasi pada hasil yang mampu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan lintas sektor. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pemerintah dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah. Ketiga, baik provinsi, kabupaten kota harus menanamkan bahwa tujuan utama dari seluruh proses pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pesisir barat, Lampung, Novan Erson, Monologis TV.